warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Nur Arifah dari kelas 10 MPLB. Di sini saya akan menjelaskan dan mengulas tentang novel yang berjudul Tanah Para Bandit. Menjelaskan resensi tentang novel Tanah Para Bandit dengan judul bukunya Tanah Para Bandit, kemudian penulisnya yaitu Terelie, lalu jumlah halamannya 433 halaman, kemudian ukuran bukunya 13,5 x 20 cm, lalu penerbitnya yaitu Sabak Grip, kemudian kategori novel ini yaitu novel fiksi, tahun terbit novel ini yaitu Februari tahun 2023. Novel Tanah Para Bandit ini mengambil latar belakang sama seperti novel Pulang, ya di Talang, yang kerap kali disebut dengan tanah yang melahirkan para penjahat, para bandit atau para bandit. Buku ini adalah buku ketujuh dari serial aksi Terelie setelah Negeri Para Bedebah, Negeri di Ujung Tanduk, Pulang Pergi, dan Bedebah di Ujung Tanduk. Di sini para bandit dibesarkan sejak buayan, dilatih lewat kebohongan, dididik dengan kemunafikan, diajarkan melalui ketidakpedulian. Di sini semua bisa diatur sepanjang ada uangnya. Yang bodoh bisa menjadi pintar seketika, yang tidak layak bisa menjadi segera memenuhi syarat, yang bersalah bisa jadi benar, yang bengkok bisa diluruskan, tidak suka lurus, mari dibengkokkan lagi. Di sini di Tanah Para Bandit tidak ada lagi beda antara penjahat bejat dengan tuan nyonya terhormat. Mencuri, merampok, hak orang lain lumrah saja. Yang kita tahu dari Talang adalah bujang. Namun, di Talang bagian lainnya juga tumbuh seorang gadis remaja bernama Padma, seumuran dengan bujang. Ya, Padma merupakan tokoh utama dalam cerita ini. Ia hanya tinggal dengan kakeknya yang bernama Abu Syik, yang terus-menerus memberinya latihan-latihan fisik yang bahkan Padma sendiri tidak mengerti untuk apa. Pertemuannya dengan bujang juga sangat unik. Mereka dipertemukan dalam keadaan sama-sama kabur, yang satunya karena tidak berhasil mencapai target latihan, satu lagi karena tertangkap basah sedang beribadah. Karena kesamaan nasib tersebut, akhirnya mereka sepakat untuk berteman. Sebelum satu di antaranya lebih dulu meninggalkan Talang, latihan demi latihan yang dilewati oleh Padma. Akhirnya, ia mendapatkan misi pertamanya, yaitu membakar ladang tanaman perusak manusia. Meskipun masih sangat muda dan amatir, Padma berhasil menyelesaikan misi tersebut. Berlanjut dengan misi kedua. Tak lama setelah itu, Abu Syik meninggalkan Padma untuk selamanya. Sedih boleh saja untuk Padma, tetapi hidup harus terus berlanjut. Dengan berbagai peninggalan Abu Syik, Padma berangkat ke ibu kota. Dibandingkan mengikuti alur yang telah Abu Syik sampaikan sebelum mati, ia lebih memilih untuk kuliah. Apakah Padma mengikuti prosedur untuk berkuliah? Jawabannya adalah tidak. Ia hanya butuh ilmu, bukan nilai, gelar, atau apapun itu. Selama masa kuliah, ia bertemu Nina, seorang hacker handal, dan Sarti, pemilik percetakan dokumen aspal atau asli tanpa palsu, dan juga seorang teman kuliah yang mahir juga kritis, yaitu Thomas dan Zaman. Lalu bagaimana Padma bertahan hidup? Padma memiliki cara unik untuk bertahan hidup. Ia berhasil mencuri uang setoran pemilik toko DVD bajakan terhadap para polisi. Ya, polisi. Sosok penegak hukum justru senang sekali dengan suap-menyuap, dan polisi inilah bandit yang sebenarnya. Tidak sampai pada polisi yang disuap dengan uang, Padma juga berhasil membuka dalang-dalang dalam pemberitaan yang tengah viral. Mulai dari hilangnya suami ibu kos yang bekerja sebagai buruh pabrik, lalu meninggalnya anak Mang Agus yang berprofesi sebagai polisi, serta Sumia, tukang gado-gado yang menjadi tersangka kebakaran gedung jaksa. Tak hanya polisi yang menjadi bandit para cerita ini,
Jaksa, pengacara, pengusaha, komisaris, jenderal, semuanya telah terlibat dalam kejahatan yang telah terstruktur. Mereka memanggil dirinya sebagai jiwa korsa, rela mati demi memutus benang merah benang merah kelompok. Lalu, bisakah Padma menaklukkan kelompok jiwa korsa? Siapakah pemimpinnya dan apa motif pembentukan kelompok jiwa korsa? Selalu ingatlah bahwa mati satu, tumbuh 1000, ataupun patah, tumbuh hilang berganti, belum patah, sudah terganti. Hal-hal menarik yang saya dapatkan dari buku ini yaitu ceritanya sangat menarik, sangat berbeda dari keenam buku sebelumnya. Karakter barunya keren banget yaitu Padma. Saking cintanya belajar, Padma sampai kuliah di 12 universitas yang berbeda. Mana rajin baca buku, ditambah lagi sampai ambil fakultas sastra dengan jurusan bahasa Rusia, Cina, Jepang, dan juga Arab. Mana anaknya senang berlatih, walaupun gurunya tidak membersamainya lagi. Tapi latihan dan terus latihan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan kesehariannya di tengah kesibukan belajar sebagai mahasiswa. Walaupun karakter dia yang sesungguhnya memang pembasmi kejahatan, yang sewaktu-waktu akan berhadapan dengan para penjahat kelas kakap yang membuatnya harus membunuh mereka yang jahat. Ada banyak hal positif yang bisa saya pelajari dari karakter Padma, yaitu kesungguhan dalam belajar, kemudian terus berlatih meskipun latihan fisiknya sangat melelahkan dan menguras energi, jadi pribadi yang tangguh, tidak banyak bicara, lebih banyak mengamati dan menganalisa, kemudian cerdas karena banyak belajar juga membaca buku, cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Seseorang hebat itu tidak dilahirkan, tapi dilatih dengan diterpa latihan fisik dan mental yang sering berjalannya waktu terbentuk karakter kuat dan tangguh seperti Padma. Satu hal yang perlu pembaca ketahui dan plot twist dalam buku ini adalah Padma itu ternyata boss girl. Suka banget sama karakter Padma ini dan suka banget sama persahabatannya Padma, Nina, dan Sally. 3 karakter baru ini sangat kuat, yaitu memiliki keistimewaan masing-masing yang memperkuat analisa-analisa untuk membongkar kejahatan sebelum Padma memulai aksinya memberantas kejahatan. Pokoknya mereka bertiga tuh keren banget saling bekerja sama, mendukung, dan membantu satu sama lain dan membongkar kasus kejahatannya sang kaisar. Terus banyak plot twist dalam buku ini atau novel ini. Kemudian penjahat-penjahat yang hadir di buku ini tuh sangat amatir dan tidak kalah menakutkan dari buku-buku sebelumnya. Notes atau attention nih, perhatian, buku ini tidak boleh dibaca untuk anak di bawah umur 15 tahun ke bawah. Karena buku ini mengandung unsur kekerasan dan unsur sara. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.